Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Pak Ali dari Inside Chamber. Pelajaran sekolah jadi mudah. Oke, kita akan lanjutkan. Sekarang kita pada pelajaran 4, perilaku terpuji. Untuk pelajaran 1, 2, 3 ya, Pak Ali sudah bikinkan playlistnya khusus PAI, Pendidikan Agama Islam untuk kelas 2. Nah, ini adalah nama playlistnya ya, seperti ini playlistnya. Gunakan playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Langsung saja kita akan pembahasan ya. Sebelum kita belajar kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Perilaku terpuji. Nah, Allah mencintai orang-orang yang hormat dan patuh pada orang tua. Ya, orang-orang yang hormat dan patuh kepada orang tua, ayah dan ibu kalian, termasuk guru juga. Ya, guru, orang tua, guru dan sesama anggota keluarga. Ya, kalau sesama anggota keluarga lebih ke saling mencintai, ya, hormat dan patuh ini kepada orang tua dan guru. Ya. Nah, amatilah gambar berikut ini. Nah, ini ya, sebelum berangkat ke sekolah kita berpamitan kepada ayah, ibu, cium tangan. Ini adalah ini buatlah pertanyaan dari hasil pengamatanmu, ceritakan maksud gambar-gambar di atas ya. Jadi kita buat pertanyaan, kita jawab sendiri ya. Nah, buat pertanyaan dari hasil pengamatanmu, ceritakan maksud gambar. Nah, pertanyaannya misalnya, apa yang harus kita lakukan sebelum berangkat sekolah? Apa yang harus kita lakukan sebelum berangkat sekolah? Nah, ini pertanyaannya, tanda tanya sesuai dengan yang diminta ini ya, buat pertanyaan ya. Jawabannya Pak Ali pakai warna biru. Kita harus berpamitan ya, berpamitan kepada kedua orang tua. Pada orang tua. Nah, kita berpamitan kepada orang tua, kita cium tangannya, bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat dulu ya, doakan hari ini bisa belajar di sekolah dengan baik dan benar. Nah, gitu. Kemudian apa ini? Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Mereka sedang membersihkan halaman rumah ya. Mereka sedang membersihkan rumah dan halaman. Ini juga perilaku yang baik, mencintai kebersihan, dan kita patuh pada orang tua akan nasihat-nasihatnya untuk mencintai kebersihan, kan gitu ya. Mereka sedang membersihkan lingkungan rumah. Ini alternatif jawabannya. Kalian bisa bikin kalimat pertanyaan kalian sendiri, bisa bikin jawaban kalian sendiri. Ini contohnya ya. Nah, di sini di sekolah mungkin ya, kita mengucapkan salam kepada guru ya. Apa yang dilakukan sesampai di sekolah? Yang dilakukan jika
bertemu guru. Mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Salam. Assalamualaikum ya. Kalau laki-laki dengan perempuan cukup gini saja, Assalamualaikum. Kemudian apa yang mereka lakukan? Bagaimana caranya apabila kita ingin bertanya? Bagaimana caranya apabila kita ingin bertanya? Saat diterangkan kita ingin bertanya, kita mengangkat tangan ya, dan mohon izin untuk bicara. Mengangkat tangan dan mohon izin untuk bertanya. Untuk bertanya. Ini termasuk sikap yang baik ya, sesuai dengan judul perilaku terpuji. Ya, mau tanya, gitu, nggak langsung ngomong, angkat tangan terus bilang maksudnya apa. Tanya Bu, itu mohon izin bertanya. Oh silahkan, guru akan seperti itu. Terus kita baru mengajukan pertanyaan, ya kan? Sikap perilaku seperti itu sangat terpuji. Kemudian kita lihat pekerjaan yang dilakukan bersama-sama itu indah. Loh, kerjasama itu indah. Ya, ini sesuai dengan tuntunan agama dan juga sesuai dengan Pancasila. Bekerja bersama-sama itu indah. Kerjasama dengan anggota keluarga. Ya, harus kompak. Ya, tidak boleh kita bermalas-malasan. Ya. Membantu pekerjaan orang tua di rumah ya, jadi kita itu harus membantu pekerjaan orang tua, kita melatih diri kita ya, bukannya orang tua itu minta dibantu, enggak. Saat kita membantu orang tua itu kita melatih diri kita untuk menjadi orang yang rajin ya, orang yang bersemangat ya, sebenarnya ya untuk kita sendiri ya. Kerja sama bersama teman-teman ini penting juga ya, melatih kemampuan untuk sosialisasi biar banyak teman dan hati ini senang ya. Sungguh bisa bekerja sama dengan teman itu membuat hati kita itu senang. Mengerjakan tugas-tugas sekolah ya, ini kerjasama dengan teman-teman ya. Dapatkah kamu memberi contoh pekerjaan yang sebaiknya dikerjakan bersama teman? Misalnya mengerjakan PR ya, mengerjakan PR ya, terutama misalnya PR untuk senam, PR untuk bikin kerajinan ya, mengerjakan PR membuat misalnya kerajinan, entah itu kerajinan dan dari bahan anyaman atau apa. Wah, senang sekali kalau dilakukan bersama-sama teman ya kan. Dapatkah kamu memberi contoh pekerjaan yang tidak boleh dilakukan dengan bekerja sama? Ada yang tidak boleh kerja sama saat ulangan, saat mengerjakan ulangan. Karena ulangan ini tujuannya untuk mengetes atau menguji kalian, namanya ujian, menguji seberapa mampu kalian mengerjakan pertanyaan. Jadi kalau kalian mencontek dari teman, guru tidak tahu sebenarnya kalian mampu apa enggak. Karena tidak tahu akhirnya tidak bisa memberi evaluasi, tidak bisa memberi penilaian. Kalian ini diluluskan atau diajar lagi lebih serius. Jadi tidak boleh ya bekerja sama seperti itu. Saat ulangan itu namanya mencontek. Aku bekerja sama dalam kebaikan. Iya. Misalnya kerja bakti membersihkan lingkungan masjid itu kan baik, atau lingkungan musola itu baik. Kerja bakti
membersihkan lingkungan sekolah. Bekerja sama itu baik. Buatlah kelompok, masing-masing kelompok mengamati gambar berikut ini. Diskusikan dengan kelompokmu. Coba. Di sini bekerja sama, ya, membersihkan lingkungan kelas. Ya, bekerja sama, membersihkan kelas. Kelas ini tanggung jawab kita bersama, bukan kebersihannya itu bukan hanya tanggung jawab dari petugas kebersihan sekolah, bukan, seluruh warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Kalian pengguna kelas bertanggung jawab atas kebersihan kelas kalian, ya. Bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah. Bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah. Wah, enak loh kayak gini sama teman-teman banyak gitu ya. Cabakti ya. Bekerja sama membersihkan perpustakaan, ya. Ini membersihkan perpustakaan. Ini membersihkan jendela kelas, ya, membersihkan jendela kelas. Kebersihan adalah bagian dari iman kita. Sebagai orang yang beriman, kita harus suka dengan kebersihan. Bukan hanya suka barang bersih, ya, suka dalam proses membersihkannya juga, ya. Piket kebersihan di kelasku dilakukan dengan bekerja sama. Iya, ya. Piket kebersihan itu harus dilakukan bersama. Kalau waktunya piket, ya harus bertanggung jawab. Nah, tidak boleh datang terlambat karena menghindari pekerjaan piket. Jangan, ya. Pekerjaan yang dilakukan dengan bekerja sama akan mudah dan cepat. Mudah karena kita bersemangat, ada temannya; cepat karena yang mengerjakan banyak, ya. Hidup dengan bekerja sama akan menambah keakraban dan kebersamaan. Betul itu, ya. Dengan sering-sering kita bekerja sama, kita semakin akrab, semakin guyup, kata orang Jawa itu, ya. Ayo berlatih, peragakan dengan temanmu bagaimana cara menghapus papan tulis dan merapikan taplak meja. Menghapus papan tulis gini, merapikan taplak meja gini, terus di sulak-sulak pakai kemucing gitu, ya, bersihkan. Ya, coba kalian lakukan, ya. Yuk, gerakan tangan gini, membersihkan papan dan menata taplak di kelas, terus membersihkannya, ya. Pura-pura aja, ya, memperagakan. Kalau ada taplak beneran, ya, ada meja beneran, lebih enak, ya. Nah, buatlah 3 kelompok, masing-masing kelompok mendiskusikan. Mendiskusikan sikap yang baik tentang hubungan kakak adik. Sebutkan juga sikap buruk yang boleh dikerjakan, ya. Nah, coba dikerjakan di sini. Sikap yang baik hubungan kakak adik, ya, sikap yang baik, ya, mendiskusikan berapa ini? Buatlah 3 kelompok, masing-masing kelompok mendiskusikan sikap yang baik dengan hubungan kakak adik. Sebutkan juga sikap buruk yang tidak boleh. Sikap baik dalam hubungan, tentang hubungan gitu, ya, tentang hubungan kakak adik, tentang hubungan kakak adik, tentang hubungan kakak adik. Nah, yang pertama, kakak menyayangi adik. Kakak menyayangi adik. Nah, ini. Nah, kemudian adik menghormati kakak. Bukan berarti nggak menyayangi, ya, menyayangi juga. Biar kata-katanya lebih berkembang. Adik menghormati kakak.
kakak. Kakak dan adik harus bisa saling berbagi. Baru bisa saling berbagi. Kakak membantu adik, yang kesulitan mengerjakan sesuatu. Misalnya mengerjakan PR sekolah, ya, yang kesulitan mengerjakan PR misalnya. Mengerjakan PR. Nah, sikap yang buruk. Nah, 2, berebut mainan misalnya. Mainan. Ya, saling mengejek. Nah, tidak boleh, ya. Ini adalah sikap-sikap yang buruk, tidak mau berbagi. Saling iri dan dengki. Nah, ini adalah sifat-sifat buruk yang harus dihindari, ya, dalam hubungan kakak dan adik. Yang atas baik, adik harus menghormati dan menyayangi kakak, kakak juga menghormati dan menyayangi adik, ya. Bisa berbagi, bisa bekerja sama, bermain bersama, tambahkan bermain bersama. Ini akan menyenangkan sekali, ya. Oke, kita sudah sampai pada halaman 27. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan bahas di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.